warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Kepala Madrasah, dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan terkait Komite Madrasah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Karena di dalam kutipan PMA 16 2020 di dalam bab 4 disebutkan bahwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, dan atau pengawas itu melakukan pembinaan terhadap Komite Madrasah. Nah, oleh karena itu kami dari Pokjawas Provinsi Kalimantan Selatan perlu menyampaikan ini. Mudah-mudahan ini bisa dipedomani dan kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 itu meneguhkan keberadaan dan peran Komite Madrasah. Jadi Komite Madrasah itu menjadi lembaga yang legal yang diakui oleh Kementerian Agama melalui PMA Nomor 16 Tahun 2020 yang sebelumnya juga sudah ada aturan yang mengatur tentang itu. Jadi ini meneguhkan kembali keberadaan dan peran Komite Madrasah. Nah, kemudian PMA ini juga bisa menjadi pedoman kita semua di madrasah dalam pembentukan komite madrasah dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Komite madrasah itu adalah lembaga mandiri yang anggotanya itu berasal dari orang tua atau wali peserta didik, kemudian juga tokoh masyarakat yang peduli pendidikan dan pakar pendidikan. Nah, di dalam aturan disebutkan 50% itu dari orang tua, kemudian sisanya dari peduli pendidikan dan pakar pendidikan itu untuk pengurus komite madrasah. Jadi untuk pengurus komite madrasah itu 50%-nya adalah dari orang tua dan sisanya boleh dari pakar atau yang tokoh masyarakat peduli pendidikan. Nah, tugas utama dari komite madrasah ini adalah mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan di madrasah yang bersangkutan. Jadi tugas utamanya itu adalah mendukung peningkatan mutu pelayanan. Itu tugas utama dari komite madrasah. Nah, dukungan itu diberikan dalam bentuk pemberian pertimbangan. Jadi komite madrasah itu harus memberikan pertimbangan terkait kebijakan dan program madrasah. Yang kedua, terkait penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah, RK madrasah. Yang ketiga, penetapan kriteria kinerja madrasah. Nah, itu juga memberikan pertimbangan. Nah, termasuk juga dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan madrasah. Nah, jadi semua itu nanti bisa diberikan pertimbangan oleh komite madrasah. Nah, dukungan lainnya adalah komite madrasah bisa memberikan dukungan dalam bentuk finansial, juga pemikiran, dan juga tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Nah, kemudian komite madrasah juga mengembangkan kerjasama madrasah, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Nah, termasuk di dalamnya nanti tugas komite madrasah adalah menerima dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, aspirasi dari peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Jadi tentu ada klarifikasi dari komite, kemudian nanti disampaikan kepada kepala madrasah. Nah, terkait dukungan finansial itu di dalam PMA disebutkan di dalam pasal 10 bahwa dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4, maka komite madrasah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan. Artinya komite boleh melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan. Nah, penggalangan dana dan sumber daya itu dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan madrasah. Artinya memang ada usulan dari madrasah, mungkin mengajukan proposal kepada komite apa-apa saja keperluannya di madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan dan atau rencana kerja jangka menengah madrasah. Jadi kalau madrasah membuat RKJM, rencana kerja jangka menengah yang 4 tahunan atau tahunan, itu bisa disampaikan kepada komite, kemudian komite nanti akan melakukan penggalangan dana. Nah, penggalangan dana atau sumber daya pendidikan yang dimaksud di pasal 10 di atas tadi itu berbentuk bantuan dan atau sumbangan. Jadi bisa bantuan, bisa juga sumbangan.
Nah, sumber dananya bisa dari pemerintah, bisa dari pemerintah daerah, bisa pelaku usaha, badan usaha, dan atau lembaga non-pemerintah. Nah, komite madrasah itu dapat menerima sumbangan rutin. Jadi bisa sumbangan rutin, infak rutin yang besarannya disepakati oleh orang tua atau wali peserta didik, kepala madrasah, dan atau yayasan bagi madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, jadi kalau madrasah itu dilaksanakan oleh masyarakat, maka komite madrasah ini harus minta kesepakatan kepada yayasan juga. Jadi tidak bisa komite madrasah jalan sendiri tanpa minta persetujuan kepada kepala madrasah atau yayasan yang menaungi madrasah tersebut. Nah, komite madrasah ini membuat proposal dalam melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan. Jadi jelas tujuan arah dana itu kemana. Jadi komite madrasah harus membuat proposal dulu. Nah, proposal yang dibuat itu diketahui oleh kepala madrasah dan atau artinya bisa oleh kepala madrasah, bisa diketahui oleh yayasan madrasah itu bila diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, komite madrasah itu harus memiliki rekening tersendiri. Jadi komite madrasah punya rekening tersendiri untuk menampung hasil penggunaan dana tadi. Jadi bendahara komite mungkin membuat rekening bersama ketua komitinya untuk rekening komite madrasah. Nah, di dalam pasal 13, hasil penggalangan dana itu dapat digunakan untuk biaya kegiatan operasional rutin madrasah, termasuk gaji guru dan tenaga pendidikan. Nah, tentu di sini tidak boleh double accounting, tidak boleh ada pengeluaran yang double. Jadi mungkin kalau memang ada tambahan dari komite madrasah, memang harus jelas dari bos berapa persennya, kemudian mungkin dari komite berapa. Jadi itu harus jelas. Kemudian pembiayaan program atau kegiatan terkait peningkatan mutu madrasah, biaya untuk pengembangan sarana dan prasarana, dan biaya kegiatan operasional komite madrasah yang dilakukan secara wajar dan harus dilakukan secara transparan. Artinya komite boleh mengambil dana itu untuk kegiatan operasional komite sendiri. Nah, ini untuk kegiatan operasional komite itu penjelasannya di sini boleh untuk kebutuhan administrasi atau alat tulis kantornya komite. Ada konsumsi rapat pengurus komite madrasah juga boleh, transportasi dalam rangka melaksanakan tugas, kemudian kegiatan lain yang disepakati oleh komite madrasah, kepala madrasah atau yayasan. Nah, ini semua boleh menggunakan dana komite tentu dalam hitungan yang wajar. Nah, komite madrasah itu sedikitnya beranggotakan 5 orang. Jadi paling sedikit pengurusnya itu 5 orang, maksimal 15 orang. Jadi maksimal pengurus komite ada 15 orang. Nah, susunan kepengurusan itu ada ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota. Nah, ini semua strukturnya, susunannya ini nanti ditetapkan oleh kepala madrasah. Jadi yang meng-SK-kan, menerbitkan SK komite itu adalah kepala madrasah. Nah, anggota komite madrasah ini dipilih melalui rapat orang tua, wali peserta didik, yang susunannya tadi sudah, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Kemudian dipilih dari anggota, oleh anggota juga, dan ditetapkan oleh kepala madrasah. Itu pasal 18. Nah, kemudian komite madrasah itu harus menyusun ADART yang isinya itu adalah nama dan tempat kedudukan, dasar tujuan dan kegiatan, hak dan kewajiban pengurus, struktur kepengurusan, keuangan, mekanisme kerja dan rapat, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini minimal yang harus ada di dalam ART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite madrasah. Jadi 7 poin ini minimal dimuat di dalam ADART. Nah, komite madrasah itu nanti menyusun laporan kepada orang tua peserta didik. Jadi komite madrasah itu menyusun laporan kepada orang tua atau wali peserta didik, juga kepada kepala madrasah atau yayasan. Ini dilakukan secara berkala, paling sedikit 1 kali dalam 1 semester atau sesuai kebutuhan. Jadi melalui pertemuan itu disusun. Nah, kemudian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ini tadi itu terdiri laporan kegiatan komite madrasah, kemudian laporan hasil perolehan dan penggunaan atau penggalangan dana. Jadi kegiatannya dan dananya itu yang dilaporkan.
Nah, kemudian larangan bagi pengurus komite madrasah yaitu menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, bahan pakaian seragam madrasah. Jadi terkait dengan jual beli dilarang di dalam komite madrasah. Nah, kemudian juga dilarang mencederai integritas evaluasi hasil belajar. Jadi terkait dengan ujian, dengan penilaian hasil belajar itu tidak boleh komite madrasah turut campur dalam artian mencederai integritas. Jadi terkait dengan seleksi penerimaan siswa baru atau PPDB, peserta didik baru, itu juga tidak boleh komite madrasah misalnya campur tangan sehingga bisa mencederai integritas dari panitia PPDB. Kemudian kegiatan lain yang bisa mencederai integritas madrasah itu juga tidak boleh. Atau misalnya juga untuk kegiatan politis praktis di madrasah itu juga tidak dibolehkan. Jadi komite madrasah betul-betul untuk mendukung terhadap pelayanan madrasah, mendukung peningkatan kualitas pelayanan madrasah terhadap siswa, terhadap peserta didik, terhadap kualitas pembelajaran di madrasah. Jadi itu tujuan dari pembentukan komite madrasah. Untuk komite madrasah lama masa kerja periodenya maksimal 3 tahun. Jadi ditentukan di dalam aturan maksimal 3 tahun. Jadi dilakukan di dalam rapat pengurus. Nah, ini terkait larangan bagi komite madrasah, ini ada pada pasal 23. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.